Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja merayakan hari Minggu biasa yang ke-31. Kita semua akhir-akhir ini melihat dan menyaksikan di layar media televisi ataupun media sosial kita lainnya, Presiden Jokowi mengunjungi beberapa daerah. Dan ketika ia turun ke daerah, orang tumpah ruah di jalan. Tanpa diminta, mereka ingin berjumpa dengan Bapak Jokowi. Orang berusaha untuk berjumpa, orang meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan segala aktivitas mereka hanya untuk berjumpa dengan Bapak Jokowi. Mereka berjumpa dan ingin bertemu karena mereka kenal dan mereka rindu. Maka apapun caranya mereka berusaha untuk berjumpa. Dan biasa di dunia sekarang ini kalau sudah berjumpa maka foto dan lain sebagainya. Di beberapa media sosial terutama para suster yang berjumpa langsung dengan Jokowi, maka mereka memproklamirkan itu. Di postingan WA mereka, di media sosial lainnya, foto profilnya adalah ketika mereka bersama dengan Bapak Jokowi. Ada kebanggaan tersendiri, ada sukacita tersendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, orang mau berjumpa bahkan sampai berkorban meninggalkan segalanya karena mereka mengenal sosok itu dan berusaha untuk berjumpa karena ada kerinduan. Zakeus, seorang pemungut cukai, juga mau berjumpa dengan Yesus. Orang yang ia kenal, orang yang ia pernah dengar, dan orang yang begitu familiar atau terkenal saat itu di daerahnya. Ketika mendengar kabar bahwa Yesus datang ke Yeriko, maka ia tergerak hati untuk berjumpa. Mau juga seperti orang lain untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Namun niat baiknya ini, kerinduannya ini terhalang karena badannya pendek. Ia terhalang oleh orang-orang lain sehingga ia tidak bisa melihat secara langsung. Sebagai seorang pemungut cukai, memang dia dibenci oleh orang. Karena ia memeras atau mengambil pajak dari sesamanya dengan cara yang kurang baik, yakni meminta lebih. Ia mengambil hak saudara-saudaranya sendiri untuk memperkaya diri. Sehingga orang-orang membenci padanya, menjauh, bahkan memandangnya saja tidak sudi. Namanya dipanggil pun mereka tidak mau, apalagi numpang di rumahnya. Label yang kurang baik ini membuat ia terhalang untuk berjumpa dengan Yesus. Ia memang pendek badannya, tetapi dalam hal ini tidak pendek akalnya. Ia naik ke atas pohon, tidak peduli bahwa ia akan ditertawakan. Ia tidak peduli bahwa ia akan sulit memanjat. Atau bahkan mungkin orang menganggapnya bodoh. Mungkin mengatakannya juga ia cebol dan lain sebagainya. Tetapi ketika sudah berada di atas pohon, badannya memang pendek. Tetapi sekarang ia lebih tinggi dari orang-orang lain. Ia tidak disukai oleh banyak orang. Tetapi sekarang ia tidak terhalang oleh apapun untuk bisa melihat Yesus. Pertanyaannya, mengapa ia begitu ngotot untuk melihat Yesus? Kan bisa santai di rumah, menikmati hidup, menikmati kekayaan. Saudaraku, ia mau hidup baru. Usaha yang tulus itu mendapat hasil. Yesus sudah mendekat dan memandang ke atas dan melihat Zakeus. Yesus memanggil dengan namanya, memintanya untuk turun dan mengatakan bahwa ia mau menumpang di rumahnya. Yesus mengajarkan tentang belas kasih Allah yang luar biasa dalam hidup, terutama kepada mereka yang datang untuk mencari keselamatan. Ia menegaskan bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menemukan yang hilang. Belas kasih Allah lah yang mempertemukan
dan juga menegaskan bahwa Allah tidak mau seorang pun jatuh di dalam dosa. Yesus berhenti dekat pohon di mana Zakeus berada. Berhenti di mana saja dalam kehidupan umat beriman. Berhenti dalam kehidupan kita masing-masing. Dan menyadarkan bahwa Ia selalu ada untuk kita. Ia melihat ke atas untuk melihat Zakeus. Dan secara manusiawi kita akan bilang, "Hei, turun, kamu nanti jatuh." Atau ungkapan lainnya yang mungkin menjadi bahan candaan. Tetapi Yesus memanggilnya secara personal, yakni dengan nama pribadinya. Ia menyentuh ke dalam hati pribadinya untuk menunjukkan bahwa ia adalah orang yang berharga. Yesus tidak memanggil, "Hei pemungut cukai, turun." Tetapi ia memanggil dengan nama, "Hai Zakeus." Saat orang memalingkan mata untuk memandangnya atau tertunduk benci agar tidak melihatnya, justru Yesus datang dan memandang ke atas untuk melihat anak yang dikasihi. Ia meminta Zakeus segeralah turun, suatu ajakan untuk hidup baru, di mana ia yang berada di atas karena dosa, ia yang kaya karena memeras, ia yang menjadi orang kepercayaan Romawi, tetapi memeras, maka kini harus turun, hidup baru, hidup sejajar dengan yang lain. Zakeus menanggapi itu dengan turun dan mau untuk hidup dalam keadaan yang baru. Ia juga menumpang di rumah Zakeus, rumah yang dipandang sebelah mata karena hasil dari dosa. Rumah yang penuh rampasan kini terbuka untuk Yesus masuk bersama dengan orang lain. Rumah kerakusan kini terlepas menjadi rumah yang welcome kepada siapapun. Yesus masuk ke dalam rumah fisiknya, tetapi sekaligus masuk ke dalam rumah batinnya, di mana Zakeus sungguh-sungguh mau bertobat. Ia terbuka dan siap dibersihkan dari segala salah dan dosa. Terbuka untuk melepaskan ketamakan, terbuka untuk melepaskan kerakusan dan lainnya. Saudara terkasih, kata-kata dalam kitab kebijaksanaan, "Semua orang kau kasihi, sebab engkau mengasihi segala yang ada," tampak nyata dalam kisah Zakeus. Yesus tidak memperhitungkan dosa Zakeus, tetapi memandang dia sebagai orang yang mau bertobat. Ia menemukan kembali anak yang hilang karena dosa untuk masuk dalam ikatan anak yang baru, anak-anak atau murid-muridnya. Ia datang ke kehidupan kita masing-masing, terutama saat kita ada dalam persoalan. Ia meninggikan kita kembali yang selama ini terjerembab karena dosa dan mau tinggal di dalam hati dan hidup kita. Saudara terkasih, kadangkala dalam kehidupan kita sama seperti Zakeus, meski tidak menjadi pemungut cukai. Kita merampas hak orang lain yang bukan menjadi hak kita. Orang tua merampas hak anak cucu untuk bercanda, bercerita karena sibuk. Sebagai umat kita mengambil haknya Allah untuk disembah dan dimuliakan dengan tidak berdoa dan bersyukur. Atau kita seperti Zakeus yang korupsi seperti korupsi waktu. Waktu ke gereja kita korupsi, waktu berdoa, waktu baca kitab suci kita korupsi. Kita mengatakan tidak punya waktu. Pertanyaannya, apakah kita mau berusaha untuk berjumpa dengan Yesus? Untuk menjumpainya, kita tidak harus tumpah ruah di jalan seperti menyambut presiden. Tetapi kita bisa setia dalam pelayanan-pelayanan. Kita mungkin tidak terhalang oleh tingginya badan orang lain, tetapi seringkali kita terhalang oleh kata-kata orang lain yang membuat kita down. Kita mungkin tidak harus memanjat pohon, tetapi kita bisa panjatkan doa-doa untuk meninggikan nama-Nya. Saudara terkasih, Allah itu Maha Kasih dan memandang setiap orang yang mau hidup baru. Karena cinta, Ia tidak memperhatikan dosamu, melainkan kemauanmu untuk bertobat.
Untuk itu, milikilah kemauan untuk bertobat, bertekunlah dalam doa dan usaha, dan jangan malu untuk mengakui imanmu. Rumah hati yang sudah bersih oleh belas kasih Tuhan harus juga memancarkan dan mengalirkan berkat bagi semua orang. Jumpailah sesamamu yang terjerembab dalam dosa, dan bawa mereka kembali untuk mengalami kasih setia Tuhan. Saudaraku, buah pertobatan adalah kerelaan untuk berbagi kasih dengan sesama. Maka jadilah diri kita rumah yang nyaman untuk mereka bisa diam dan merasakan kasih Tuhan, dan juga menghantar semakin banyak orang untuk menjumpai Tuhan. Salam dari hati kudusnya, dan selamat hari Minggu.